kan breast cancer. Terus selama 2 tahun itu terapi di luar negeri, di sini gitu sampai waktu itu akhirnya meninggal karena jantungnya itu nggak bisa nerima kemo karena nggak kuat. Ya waktu itu aku benar-benar kayak kehilangan arah ya karena kan biasanya aku nanya dia apa-apa dengerin dia. Kalau ayah kan ada lah ya ayah ya, tapi kan kalau ayah gitu mungkin kalau curhat sama ayah kan nggak kayak curhat sama mam ya karena kan ayah juga sibuk kerja gitu. Jadi ya waktu itu eh agak close sih, bingung gitu mau ngapain dan juga mungkin ke depannya gimana, terus cari pacar jadinya mau yang kayak gimana. Soalnya kan udah umur-umur kayak umur-umur masa kuliah lah ya gitu kayak lagi pilih-pilih nih gitu mau kayak gimana. Jadi kayak aduh kehilangan yang buat pegangan, kehilangan yang buat dipelok-pelok, dijadiin sandaran gitu. Jadi kayak tiang gitu, jadi hilang deh gitu. Jadi tinggal my dad aja. Jadi tapi aku terus berdoa sih dan kayaknya my mom juga lumayan guide nih ya dari dia banyak my mom and God lah gitu ya dia mereka kayak kasih aku banyak petunjuk-petunjuk dalam hidup dan mungkin lewat orang lain atau lewat kejadian-kejadian gitu mereka banyak tunjukin aku mengenai kehidupan gitu sih Dita. Jadi toughest time ya mostly sih around itu sih tapi ya bersyukur sih sama Tuhan semuanya berjalan lancar ya selama ini semuanya sehat kita kan yang penting kehidupan tuh kita sehat bahagia ya sehat outside dan inside mental health sehat kesehatan panca indera semua sehat sama mental health sehat bahagia itu paling penting sih karena menurut penelitian Harvard yang terakhir orang itu panjang umur juga diukur dari seberapa stres dia selama kehidupannya itu paling menentukan sih jadi kalau misalnya kita banyak pikiran banyak mikir-mikir yang enggak negative thinking itu kan juga bisa jadi ke penyakit badan gitu pada akhirnya jadi ya so far I'm trying to balancing everything gitu dan trying to be grateful dan trying to shift my mind jadi kalau misalnya aku lagi ada galau sesuatu tuh aku pernah tuh suatu saat pokoknya kan aku udah nggak tahu banget juga ya gimana caranya nih solve the problem aku akhirnya tulis gitu sih Dita tulis apa aja yang bikin galau terus aku juga tulis apa aja yang aku bersyukur gitu jadi kalau aku lagi galau terus aku baca lagi apa yang aku bersyukur atas apa aja nih jadi nggak lupa gitu yang bersyukur itu karena kadang-kadang kalau kita lagi galau gitu kita lupa sih harus bersyukur terus aku juga punya pembimbing rohani yang sebenarnya nggak sengaja aku temuin kan jadi kayak lewat temen dia punya persekutuan doa tapi orangnya baik banget jadi setiap kali tuh aku curhat-curhat sama dia dan dia bisa kasih aku pencerahan bait-bait Alkitab yang bisa mensolve lah gitu rasa galau aku dan ya mungkin karena confident yang aku dapat dari semasa aku kecil itu aku disayang orang tua banget jadi aku bisa cukup lumayan cepat bangkit lagi sih gitu kalau misalnya lagi down lagi sad atau mungkin sedih gitu tapi nggak lama sih habis itu aku bisa ini lagi aku bisa get up lagi dan aku tuh orangnya setengah-setengah sebenarnya Dita jadi setengah introvert setengah extrovert sebenarnya nggak introvert sih extrovert tapi aku kadang-kadang butuh me time juga gitu jadi aku dapat energi nih kalau misalnya ketemu Dita atau ketemu teman-teman yang lain gitu aku suka banget gitu kan ngobrol-ngobrol tapi kalau aku lagi pengen sendiri aku juga bisa sendiri jadi aku bukan tipe yang harus kayak kemana-mana misalnya acara atau syuting harus ditemenin asisten yang bawain barang atau bawain foto atau nemenin ngobrol ya aku lebih demen sendiri sih gitu kadang-kadang kalau lagi pengen sendiri aku pengen sendirian aja gitu aku happy gitu with myself sendirian gitu nggak apa-apa nggak harus yang kayak ada rombongan teman-teman gitu nggak harus gitu. Oke, terus Dok, kalau misalnya lagi negative thinking gitu ya, selain ke orang rohani, ada sugesti nggak buat yang follower di sini bisa ngobrol ke siapa? Karena harus orang yang tepat dong. Kita nggak boleh ngobrol ke kompor. Karena kalau kita udah sedih ngobrol ke kompor tambah hancur kan? Benar-benar. Ya jadi penting banget buat memilih circle pertemanan. Itu penting banget loh. Ternyata setelah
aku kan dulu waktu seumur Dita ya, mungkin umur 20, 30, aku bergaul sama semua orang kan. Jadi semua event-event yang undang aku datengin gitu kan, acara pembukaan ini, pembukaan itu, yayasan ini, yayasan itu. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang eh emang suka ngomongin orang lain gitu kan. Ada orang yang ngasih advice-nya nggak bener. Makanya penting kalau ada pepatah bahwa kita tuh harus berkumpul dengan orang-orang yang positif dan yang hidupnya baik. Gitu, maksudnya hidupnya sesuai dengan jalan yang benar gitu ya. Itu benar sih ternyata. Karena tuh kita akan saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya aku juga sekarang berteman itu nggak cuma sama teman-teman yang seumur. Kalau misalnya kita lihat aku di Instagram gitu, aku juga bergaul juga sama mungkin yang lebih umur yang lebih muda ataupun yang umur yang lebih tua. Yang kalau lebih tua tuh aku happy banget kadang mereka nggak sirik-sirikan sama aku ya, karena kan aku udah bukan umurnya dia kan, jadi nggak perlu lagi mereka sirik-sirikan sama aku kan. Justru aku yang banyak belajar sama mereka gitu. Mereka kadang-kadang aku suka tanya-tanya dan mereka suka cerita kan mengenai kehidupannya mereka. Dan memang kita harus pilih orang-orang yang benar gitu, hidupnya baik, benar, lurus. Jadi kita tuh juga kepengaruh. Karena banyak banget loh Dita, misalnya kita bergaul sama orang yang gimana, terus nanti akhirnya kita bisa diikut. Karena itu pola pikir dan kedekatan kita dengan orang tuh penting banget menentukan keputusan-keputusan kita ke depan. Makanya kalau kita ketemu dengan orang yang maksudnya udah tahu nih, oh dia backgroundnya agak-agak ini nih gitu, suka begini, ya udah kita masukin ke teman-teman aja, tapi nggak usah terlalu dekat gitu, karena itu bisa benar-benar mempengaruhi. Nah, kalau lagi galau, aku tuh biasanya bisa menulis. Kita bisa menulis ya, menulis terus bisa curhat juga sama saudara-saudara kita atau orang tua atau kakak adik yang kita percaya ya, bisa kasih positif pandangan. Dan mungkin kayak pemuka agama tadi, tapi yang penting sih kita harus, atau enggak, lihat YouTube juga bisa, lihat YouTube yang motivasional atau YouTube yang kerohanian gitu ya, sesuai dengan agama masing-masing, itu juga bisa sih. Jadi kita harus, pokoknya kalau kita galau itu sebenarnya cuma beberapa menit aja. Kita yang benar-benar stres, frustasi itu sebenarnya cuma kayak 2-5 menit pelampiasan gitu kan. Setelah itu ya sebenarnya tuh kita bisa shifting our mind langsung cepet-cepet ke rasa bersyukur. Bersyukur apa? Kita bersyukur kita bisa makan, kita bisa bernafas, panca indera kita semuanya masih bisa melihat. Jadi bersyukur itu adalah kunci semuanya sih. Tapi kadang-kadang kita lupa, karena kan masalah kita tuh kayaknya di depan mata gede banget ya. Padahal sebenarnya banyak banget yang masih kita bisa syukurin sebenarnya. Nah itu kadang-kadang kalau kita lupa harus ditulis gitu, ditulis di buku. Nanti kalau misalnya kita lagi galau banget, nah buka lagi. Nah, karena tulisan tuh banyak ya, jadi kita kayak harus kayak film lah. Jadi kita harus kayak menonton film diri kita yang dulu di mana kita lagi bersyukur gitu. Karena kalau lagi bermasalah itu kayak gajahnya benar-benar di depan mata dan nutupin semua yang kita harus bersyukur gitu, kayak karena ya sebenarnya ya bersyukur itu adalah satu-satunya kunci sih. Kayak waktu ekspektasi. Jadi kita kalau bisa lower our expectation terhadap anything gitu. Kayak dulu waktu sebelum aku kawin, sebelum aku menikah, itu pastornya bilang ke aku bahwa kamu itu udah milih suami itu nanti nggak mungkin bisa jadi lebih baik loh, dia bilang. Yang ada mungkin bisa sama terus atau jadi lebih buruk gitu. Jadi kamu nggak boleh berharap deh dia jadi lebih baik gitu. Kamu udah harus bisa menerima dia dengan dia punya lowest point atau lowest karakter yang pernah terjadi selama ini gitu. Jadi ya itu namanya low expectation ya. Jadi dengan low expectation kita nggak mengharap terlalu berlebihan. Jadi kita nggak kayak menteror gitu ya. Kita nggak kita lebih bersyukur dan lebih harus rendah hati, menerima, nggak ego gitu. Karena kalau konflik antara manusia ya, antara teman atau sama orang tua atau sama saudara, sama suami istri, pacar, itu biasanya tuh ujung juga tuh cuma ego sih. Jadi siapa yang bisa mengalahkan ego masing-masing? Kalau dua-duanya bisa mengalahkan ego masing-masing dan bertemu bersama sesuai janji mereka ingin bersama gitu kan, ya itu sih harusnya bisa gitu. Itu tergantung, semuanya tuh kehidupan ya benar-benar tergantung apa yang kita pilih sih. Kayak karena jalan itu di kehidupan kan banyak pilihan tuh, kanan kiri. Nah semuanya itu tergantung pilihan sebenarnya, tergantung pilihan kita. Dan
kalau kita ingat Tuhan gitu, kita ingat jalan yang benar, kita harusnya bisa belok lagi sih ke jalan yang benar gitu. Jadi jangan sampai kebablasan gitu kan. Karena kalau suatu kita udah milih terus udah kebablasan banget gitu, itu kayak balik lagi tuh agak jauh gitu. Cuman kalau kita kadang-kadang menggok-menggok dikit terus ada ingetin lagi, bisa balik lagi ke arah yang benar. Kalau kita berteman dengan kawan-kawan yang benar gitu ya, bisa balik lagi, ya itu harusnya sih ya bisa bisa ke arah yang baik dan benar gitu, Dita. Terus aku juga suka yang tadi Kak Sonia cerita ya, dari kecil people musuhin you for no reason because your confidence, karena kan itu kan I don't think a lot of people have it ya, your natural energy gitu positif. Itu gimana, how do you not let that change you? Iya kan, karena kan mungkin you don't Kadang-kadang sih sedih juga ya, sedih juga kan, kayak aduh kenapa sih tapi gitu hebat kok, loh, kamu ngapa nggak musuhin merubah gitu diri kan. kamu karena dimusuhin orang for no reason, disirikin Ya, gitu. iya, tapi aku pikir ya udah, aku berteman sama orang-orang yang mau berteman sama aku aja, itu dong, ya nggak sih? Habis gimana lagi kan? I have my choice gitu kan. Ya, jadi ya aku berteman sama, dan aku tuh selalu pengennya tuh kalau berteman tuh yang tulus aja gitu, nggak. Aku makanya menghindari sebenarnya orang-orang yang fake gitu ya, karena Mana? Kok frozen suaranya, tunggu bentar. Ada yang mau tanya. Kasihan ini dok, nih ngelek, tapi nih dokter hebat sekali loh, karena kan aku percaya kadang orang yang confidence tuh suka dibenci for no reason gitu, karena orang tuh kayaknya di Indonesia nggak suka orang yang secure sama yang confidence, yang ekspresif gitu, mungkin it's intimidating for some people. Ya aku bangga bahwa even with her natural charm she doesn't tone it down untuk supaya orang nggak musuhin dia gitu. Hebat sih dokter Sonia, sangat positif. Kok tapi nge-lag ya? Kenapa ya? ngelek ya. Oke, sekarang udah Nggak, nyala lagi. Oke. kedengeran nggak? Yeah, I'm glad that you don't change your true color because we need your positive energy. Even my mood naik kalau ngobrol sama you, we need it gitu. Jadinya kalau yang musuhin you for no reason because of your positivity and confidence tuh paling cuman iri karena mungkin mereka minder sebenarnya. Jadi kalau ngelihat orang yang pede tuh merasa she thinks she's all that, or dia kayak gini gitu. Padahal itu cuman insecurity mereka yang talking gitu. Karena kalau orang yang nggak pede pasti ngelihat orang yang pede jadi nggak seneng, sirik gitu namanya. Gitu ya, iya sih. Dan juga aku pikir aku berteman sama orang-orang yang mau berteman sama aku aja kan, Gita, gitu, nggak apa-apa. Maksudnya kita, aku tuh hidup tuh pengennya kayak kita, aku tuh orangnya tuh very terbuka gitu. Makanya aku kadang-kadang takut ya kalau terlalu deket sama orang yang terlalu gossiping banget gitu ya, Dita ya. Karena why? Because aku pernah banget di dunia sosialita gitu ya, bisa nyambung, tau gak sih Dita, dari satu omongan ke omongan yang lain tuh bisa nyambung sampai ke orang lagi, sampai ke aku lagi, tau gak sih? Pasti. Jadi tuh iya, jadi kayak no gitu. Jadi males deh kalau terlalu deket sama orang-orang yang fake gitu loh. Jadi kayak di depannya bilang apa, di belakangnya bilang apa, dan juga yang nggak bener-bener kayak mau ngebantuin. Jadi kayak dengerin misalnya ngobrol, tapi ternyata cuma mau gosipin atau nyampein ke orang lain lagi gitu. Jadi kalau bisa sih kayak berteman sama orang-orang yang tulus ya, menurut aku tuh lebih happy sih. Jadi nggak harus kayak banyak teman gitu, tapi kita berteman sama orang-orang yang emang benar-benar tulus dan positif dan open minded aja gitu, Dita. Itu sangat membantu sih dalam kehidupan ya. Jadi nggak usah kayak harus berteman sama itu tuh orang famous tuh gitu kan, populer gitu ya. Nggak usah kita harus temenin dia kalau emang misalnya nggak cocok, atau dia nggak mau temenan sama kita, atau dia malah mau bikin negative thinking gitu, negatif attraction atau negative impact in our life gitu ya. Jangan deket-deket sih gitu. Kayak keluarga aku, kayak kadang-kadang si suami aku juga ingetin, kamu masih bergaul sama itu ya gitu, kamu nggak, itu tuh hati-hatilah gitu kan, kalau misalnya terlalu dekat nanti terpengaruh atau apa gitu. Jadi emang kadang-kadang kita harus aware sih gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang kita ketahuan sendiri gitu, Dita. Akhirnya kayak tadi gosip tuh bisa nyampe lagi ke aku, berarti ketahuan kan nih orang kok begitu gitu. Wah keren. Tapi dokter Sonia hebat ya, dia nggak traumaan ya. I think you really bounce back fast. Kayak padahal itu one of my luckiness, tau gak sih, Dita? Tuh gue tuh orangnya cepet lupa. Iya hebat. Gila deh. Maksudnya kadang-kadang ya mungkin kalau gue lagi melo banget aja gue bisa inget tuh. Cuman kalau enggak tuh ya, kadang-kadang aku juga suka misalnya cekcok sama
ngobrol apa misalnya kayak itu sama apa berantem sama suami atau gimana gitu ya, aku tuh bisa lupa tau gak sih kayak berapa minggu atau berapa bulan lagi tuh bisa lupa waktu itu ngomong apa sih gitu tau gak. Jadi itu menurut aku tuh my hoki juga ya gitu, bisa lupa gitu tau gak, yang buruk-buruk tuh bisa lupa. Jadi ya udah aku bisa keep on positif aja. Terus Gitu, aku itu juga, juga mungkin. wow. Terus aku juga suka ya, kamu kan punya layanan yang ke talk to psikolog itu ya. Can you tell me more about it? Karena aku bilang daripada cerita ke temen, mendingan ke psikolog ya nggak sih? Karena temen kan jadi Iya tambah benar gosip. juga. Atau nggak Iya ya, malah kata-kata kita ditambah-tambahin atau disalah mengerti. betul. Ya kan? Jadi layanan itu Ya, aku betul, bilang betul, bagus betul. banget loh. Ya, jadi aku tuh sekarang ada telemedicine. Nah, ada dua. Yang satu dokter slimming, itu dokter konsultasi gizi untuk diet, biar langsing, dan juga bisa untuk penyakit-penyakit yang misalnya diabetes, kolesterol, hipertensi, cancer. Mereka kan butuh gizi tertentu. Nah, itu bisa konsultasi di dokter slimming. Iya. Terus ada satu lagi namanya Tenangkan. Tuh, Jadi kita itu adalah kumpulan psikolog dan psikiater yang bisa curhat secara online. Jadi konsultasi secara online. Jadi kan lu banyak hotline service tuh buat curhat ya. Tapi ini benar-benar terarah karena yang mendengarkan itu adalah psikolog dan psikiater. Jadi kalau misalnya emang pun butuh obat, terutama mungkin banyak tuh ternyata tuh nggak sih datang itu adiksi narkoba, Dita. Jadi narkoba itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan obat-obat tertentu dan juga dengan curhat. Tapi tentunya dengan psikiater atau psikolog ya, karena psikiater atau psikolog itu mereka kan udah disumpah, Iya. nggak boleh untuk cerita ke orang lain, gitu kan. Dan mereka juga nggak boleh loh, mereka itu harus ada setiap kali misalnya mau tulis surat sakit itu harus ada informed consent. Jadi pasien harus tanda tangan bahwa itu boleh dikasihkan ke pihak lain, misalnya asuransi atau pihak sekolah gitu. Karena kalau pasien yang nggak tanda tangan mereka nggak berani keluarin data-data. Jadi benar-benar rahasia. Jadi di platform itu tenangkan.id namanya, ya orang bisa curhat apalagi sekarang ya, kalau aku lihat anak-anak aku ya, anak aku udah remaja. Banyak tuh teman-temannya kayak dikit-dikit harus terapi nih ke psikiater gitu kan, jadi dulu tuh nggak udah beda lagi sama sekarang. Kalau dulu kan di era aku tuh kayaknya ke psikiater psikolog tuh tabu gitu ya. Tapi kayak di era sekarang tuh mereka open aja gitu, butuh malah bagus lah daripada ke teman, mendingan ke orang yang bener udah train. Iya, betul. Ya apalagi kalau temennya kan maksudnya curhatnya yang kurang bagus gitu ya, mendingan ya, karena kan emang psikiater dan psikolog itu udah ada step-stepnya gimana caranya untuk nggak trauma masa kecil, misalkan gimana caranya nggak trauma misalnya sakit hati atau putus pacar atau ya narkoba lah, atau bisa juga kan psikiater itu membantu untuk insomnia, atau misalnya dia suka mikir-mikir apa gitu yang lain-lain gitu, itu juga bisa semua diterapi. Karena ya psikolog sama psikiater kan belajar udah berpuluh tahun ya, 5 sampai 10 tahun untuk menjadi dokter, untuk jadi psikolog, untuk jadi spesialis jiwa. Jadi mereka pasti punya yang terbaik lah. Gitu. Tuh keren tuh, konselingnya bisa online. Jadi kalau bisa ke IG-nya ntar Tenangkan. Tuh, bagus lagi namanya Tenangkan. Ada di sini yang mau nanya nggak ke Dokter Sonia? Wah ini komennya lucu, definisi cerita bisa pisang tapi sampai ya didengar jadi kolak, Kak. Betul. Makanya mendingan kamu curhatnya ke Tenangkan aja daripada ke temen malah tambah masalah, atau nggak kamu jadi nyesel tambah sedih, atau ntar dia malah adu domba kamu sama orang lain, kan repot kan. Tapi kalau ini pertanyaannya bagus, dapat es krim nih dari Dita ya. Jadi semua harus nanya yang bagus nih. Iya, ayo mau nanya apa ke Dokter Sonia nggak soal Tenangkan atau yang by the way aku suka banget loh Häagen-Dazs, anak-anak aku suka banget Dita, it's the best. Gitu. Terus kalau yang slimming itu tuh juga panduannya online, jadi kayak ada diet coach. Oh iya, iya jadi gini, kita konsultasi gizi, udah gitu nanti Zoom gitu ya sama dokter gizi 15 sampai 25 menit, kemudian nanti dikasih resep sama dokternya, resep makanan, olahraga, dan juga kalau perlu memang misalnya ada ketidakseimbangan metabolisme atau diabetes atau kolesterol, akan dikasih obat untuk menahan nafsu makan dan juga untuk mempercepat metabolisme atau membenarkan metabolisme yang memang tidak benar. Gitu, nanti obatnya bisa dikirimkan setelah diresepkan. Gitu. Itu yang itu online. Pokoknya semua online karena kita tuh pengen bisa mencapai penjuru Indonesia yang jauh-jauh, Dita. Bahkan sebenarnya ada juga pasien dari luar negeri loh, dari Eropa. Jadi pasien-pasien orang Indonesia tapi yang tinggal di luar negeri yang melihat iklan kita itu berobat gitu. Maksudnya dari luar negeri mereka konsultasi. Gitu karena lagian kan luar negeri konsultasi itu mahal ya. Jadi kalau kita tuh paket tuh sangat good price deh di dokter slimming itu. Kalau konsultasi di luar negeri kan mahal banget.
betul. Ini Indonesian price bagus. Aku Ya, Indonesia price. iya. Wow. Terus aku mau nanya, kalau dokter Sonia sendiri kan badannya kecil banget tuh, kurus banget, padahal udah mau 50. Boleh nggak kasih tahu your daily eating apa aja? Aku penasaran. Ya, aku tuh paling suka minum ini nih, air putih. Air putih. Jadi di mana-mana tuh aku selalu bawa air putih ya, karena itu bagus juga untuk awet muda, dan karena tuh 75% badan kita tuh terdiri dari air gitu. Bahkan kayak ada bagian-bagian tertentu itu lebih dari 75%, bahkan 90% tuh terbuat dari air gitu isinya. Jadi memang penting banget air. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa lapar, itu pun sebenarnya bisa juga kita adalah haus, bukan lapar. Jadi di mana-mana tuh harus bawa air putih, minum lebih dari 2 liter sehari. Terus kita harus selalu lihat pola makan, olahraga, tidur, sama manajemen stres. Itu yang paling penting sih sebenarnya untuk selalu awet muda dan bisa langsing gitu ya. Pola makan. Misalnya makanan, kita harus hindari karbohidrat sederhana dan pilihlah karbohidrat kompleks ya, misalnya kayak roti gandum. Terus aku juga sekarang udah di atas umur 40 nih ya, itu kalau makan nasi putih itu cepet banget naiknya. Jadi aku sekarang makannya beras shiratake porang gitu, tapi pilih yang jangan dicampur tepung. Jadi itu bisa sangat merendahkan kalori. Jadi aku bisa tuh makan es krim gitu ya, karena aku udah kurangi kalori dari, aku soalnya suka dessert. Jadi aku bisa makan yang dessert yang kayak, sebenarnya es krim itu nggak terlalu too bad ya dibanding kalau kayak donat gitu atau roti-rotian, karena roti itu tinggi banget kalorinya ya. Kalau es krim kita masih bisa taker deh gitu ya, kayak mungkin ya maksudnya mungkin bagi 2 lah sama teman atau sama suami gitu ya, atau sama anak gitu. Tapi kalau roti itu kan kayaknya sedikit, tapi kayaknya pengennya nggak kenyang-kenyang. Kalau es krim tuh aku lebih agak creamy, jadi lebih kenyangin gitu ya. Terus hindari yang kulit yang lemak-lemak lah, lemak berlebihan dari kulit ayam atau dari beef, kan lemaknya banyak tuh, itu kalau bisa dihindari juga. Terus aku lebih banyak makan ikan. Tapi kalau seafood yang lain yang kolesterolnya tinggi sih aku hindarin sih, gitu kayak cumi gitu ya, atau udang tuh aku suka sih ya, sedikit-sedikit lah nggak apa-apa. Terus karbo kalau bisa ya dikurangin, protein lebih banyak, buah dan sayur itu juga dibanyakin, bagus. Terus tidur tuh harus cukup 8 jam sehari kalau bisa, dan harus deep sleep ya kalau bisa. Jadi hati-hati buat yang pasangannya tuh ngorok di tidur, itu hati-hati. Kadang-kadang kalau yang ngoroknya sampai kayak mau sesak napas tuh hati-hati, mereka bisa terjadi henti napas selama tidur dan bisa mengurangi pasokan oksigen ke jantung ataupun otak. Jadi kalau yang suka punya pasangan yang ngorok sampai kayak mau sesak napas, itu harus kita ke dokter kan, karena mungkin jalan napasnya ada yang terganggu gitu, sehingga dia kurang mendapatkan oksigen yang maksimal. Terus melampiaskan stres itu penting. Jadi kita dengan cara apa? Kita harus, kalau lagi stres tuh kita harus bisa melakukan hobi-hobi kita. Misalnya kita hobinya apa? Hobinya aku suka berenang sih sekarang. Iya bagus, iya. Berenang, bermain musik. I like musik. dancing. I'm playing with my Iya dog. bagus. Yeah, playing with Iya my bagus. Ya, apa aja pokoknya yang suka, dancing, baca buku, baca puisi, menari, menyanyi, bermain musik gitu ya, kemudian bercocok tanam. Pokoknya apapun yang disukain tuh bisa untuk melampiaskan stres gitu ya. Jadi harus tuh kita melampiaskan stres kita, dan kita harus tadi shifting pola mindset, harus selalu bisa positive thinking gitu ya. Nggak apa-apa kadang-kadang kita negatif atau kita stres, tapi yang penting kita harus cepet beralih ke arah yang positif gitu. Nih dok, ada pertanyaan, sorry aku potong, tapi ada pertanyaan nih dok, kalau ikut program diet ya dokter yang di Dr. Slimming itu ada di Instagram ya girls, apakah bisa membuat perut bagian bawah yang buncit jadi rata, bener-bener rata di bagian bawah? Nah itu sebenarnya bisa, karena kita itu kalau bagian sesuatu itu besar ya, kita bisa turunkan berat badan kita ke berat badan ideal. Nah kalau udah turun dan masih juga ada bagian tertentu yang masih besar, itu bisa kita lakukan dengan suntik. Jadi ini bisa suntik ke rumah juga, yang drslimming.id ini bisa kita kirim dokter untuk suntik ke rumah. Jadi mungkin di bagian-bagian tertentu bisa disuntikkan juga. Tapi sebenarnya sih kalau untuk yang bagian tertentu lebih gede, itu sih biasanya dengan menurunkan berat badan itu biasanya sih otomatis lebih mengecil sih, sama dengan latihan olahraga. Karena memang dokter gizi itu yang akan menentukan
latihan-latihan olahraga apa yang terbaik untuk mengurangi lemak dan meningkatkan otot di daerah tertentu. Jadi kadang-kadang ada diet kita atau olahraga kita yang salah sehingga kita tidak menurunkan lemak dan tidak memperbanyak otot gitu. Jadi kadang-kadang kita salah malah kita mengurangi otot kita. Padahal kan otot tuh harus dipertahankan lebih banyak gitu kan daripada lemaknya justru harus dikurangin. Makanya di Dr. Slimming itu nanti akan bisa beli timbangan yang nggak terlalu mahal, kita udah pilihin, tapi dia bisa mengukur berapa persen lemak dan berapa persen otot di dalam tubuh Anda. Jadi nanti itu disesuaikan, pokoknya kita bikin terus supaya ototnya lebih kenceng dan lemaknya lebih berkurang gitu dengan cara makanan tadi, dan olahraga dan kalau bisa obat. Tapi itu benar-benar dikurasi oleh dokter gizinya harus seperti apa. Jadi nggak asal ya. Makanya kadang-kadang aku lihat orang ada yang beratnya mungkin sama kayak aku tapi dia kelihatan jauh lebih kurus. Ternyata aku lemak dia otot, ya kan? Iya. Betul. Otot emang lebih shaping. Iya, gitu. otot lebih shaping. Maka otot tuh lebih berat ya sebenarnya ya. Tapi lemak itu kelihatannya nggak bagus. Makanya kadang-kadang makanya berat badan tuh aku bilang nggak patokan ya sebenarnya ya. Karena ada orang yang badannya lebih berat tapi badannya jauh lebih bagus daripada kita, lebih berotot. Iya, dia ada presentasinya soalnya ya. Dia berapa persentase otot, berapa persentase lemak, dan lemak itu memang bentuknya lebih lean ya. Kalau otot tuh lebih lean. Kalau lemak tuh lebih flabby gitu kan. Jadi kayak lebih bergelayur lah gitu. Iya, betul. Setuju. Thank you loh jawabannya. Oke, kita udah lebih dari 30 menit loh, dokter, nggak kerasa karena it's so easy to talk to you. Ada yang pertanyaan lagi nggak? Sorry loh dok, udah lebih dari 30 menit aku nggak enak. Santai aja. Kaget, aku nggak kerasa nih. Dita. Thank you. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ada 1000 orang, 1065 orang. Ada yang mau tanya lagi nggak? Wow, hebat sekali, banyak sekali Dita. Iya, ada 1000. Wah, ini first live udah dapat 1000 orang, gimana kalau live terus Dita? Iya, makanya nih, mau ditanya lagi nggak ke dokter atau aku yang nanya aja? Aku juga mau nanya sih dok, kalau misalnya ini kalau yang tadi mental health itu yang counseling itu bisa nggak sih kalau kita nggak cocok misalnya sama satu psikolognya kita ganti atau cuma aja satu orang di layar? Bisa. Jadi kita punya banyak psikiater, dokter gizi juga gitu sama, kita punya banyak. Jadi nanti kalau nggak cocok bisa, silahkan ganti. Tapi kalau misalnya mau tetap sama itu juga bisa, gitu karena kita ada pilihan. Oke, itu curhatnya bisa kayak live video gini atau chatting atau ketemu video, juga bisa. Live video dan kalau yang dokter Slimming itu kita jual paket. Jadi nanti jadi ada paket termurah tuh 550.000, itu dapat 2 minggu unlimited chat gitu ya sama staff dokter. Jadi nanti staff dokter akan sampaikan ke dokternya dan dia akan jawab pertanyaan. Jadi kadang-kadang kan kalau dia kan ada yang galau, kan ada yang mau nanya ini makanan ini sebaiknya makan apa nih gitu kan, karena kan dikasih resep tapi kan kadang-kadang pengen nanya lagi dong gitu kan. Sedangkan kalau kita konsultasi di rumah sakit kan nggak bisa dong nanya terus-terusan, bolak-balik ya ngantri. Iya kan harus bolak-balik dan ya kan kita 24 jam kita bisa online lah, bisa chatting gitu. Nanti kan dia tanya ke dokternya. Tapi konsultasi kalau mau konsultasi langsung dengan dokternya juga bisa gitu. Nanti Zoom-nya seperti gini. Jadi ada video call. Wow, it's practical loh. Jadi kalian kalau yang butuh motivasi itu bisa langsung chatting terus, ditanyain terus ya. Iya, betul. Kalau untuk diet ya, kalau yang untuk tenangkan sih kita konsultasi langsung. Kalau sama psikiater dan psikolog itu langsung by video. Kalau yang gizi itu bisa by video dan by chat juga. Gitu. Nih dok, ada pertanyaan lagi dari Desta Risa. Dok, kapan self healing berubah dari sekedar tren menjadi sebuah kebutuhan medis yang serius? Aku bilang kalau udah serius tuh kalau udah mulai self harm atau harming others, ya nggak sih? Itu Iya sebenarnya kalau kapan gitu ya, kapan mesti ke dokter gitu kan ya pertanyaannya mungkin ya. Iya, jadi kalau kita udah merasa, karena jiwa sama raga itu kan semuanya berhubungan. Kalau kita udah merasa kita tuh udah jadi sakit gitu, udah jadi sakit karena gangguan mental kita, itu harus ke dokter sih. Sakit itu bisa apa aja ya. Jadi kalau harm sendiri itu maksudnya bisa berbagai macam sih Dita. Harm sakit mah itu juga udah harm gitu ya sebenarnya. Karena kalau kita stres terus dan kita mungkin berantem terus sama orang, kadang-kadang kan kita berasa nggak sih kita tuh sakit mah karena kalau kita tegang ya,
itu semua tubuh kita tuh bereaksi langsung. Jadi sarafnya tuh menegang, kemudian kita juga jadi alert banget kan. Udah gitu kita asam lambungnya juga meningkat, bahkan terjadi insomnia, sakit kepala. Nah, kalau gejala-gejala fisik itu udah terjadi, nah sebaiknya kita ke dokter, ke psikolog atau ke psikiater ya, karena udah terjadi penumpukan gangguan mental yang kemudian berefek ke fisik kita gitu. Itu makanya dari situ udah langsung kelihatan sih harus kita berkonsultasi, karena kalau enggak maka gangguan-gangguan fisik ini akan bertambah menjadi penyakit yang berat atau berkomplikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bisa positive thinking, kemudian beberapa hari kemudian bisa lupa gitu ya, dan kita jadi nggak ada rasa sakit, nggak ada susah tidur, nggak ada sakit kepala, nggak ada sakit mah, nggak ada sakit-sakit yang lain ya, itu sih nggak apa-apa. Cuman kalau udah mulai ke arah mengganggu tubuh kita, nah itu harus ke dokter sih, untuk psikiater, psikolog. Oke, Gitu. terus dok, thank you ya, sudah jawab. Dok, terus nih ada yang nanya, dokter konsulnya prakteknya di mana? Itu si Windy, temen aku tuh, Windy cantik banget juga tuh, awet muda juga. Iya. Kalau aku sih bisa DM aku aja ya. Kalau aku sih biasanya aku aktif lebih di Instagram sih daripada TikTok ya. Karena TikTok buat anak muda nih, teman-teman kita gitu ya. TikTok aku tuh agak susah tuh, masih gatek gitu kadang-kadang ya. Aduh, aku lebih familiar ke Instagram. Jadi bisa DM aja di Instagram aku, Sonia Wibisono. Aku sih nggak praktek yang harian gitu ya. Makanya aku punya tim untuk yang psikiater dan psikolog itu banyak dokter di tenangkan.id. Itu di Instagramnya, ada website juga namanya www.tenangkan.id. Itu untuk yang psikiater psikolog. Kalau untuk yang diet atau bergizi itu yang drslimming.id, dokterslimming.id. Nah itu jadi kita udah kumpulkan dokter-dokter yang terbaik, psikolog, psikiater, dan dokter gizi yang terbaik di situ semuanya. Jadi bisa langsung curhat-curhatan deh di situ, bisa tanya-tanya. Oke, thank you loh dok, kita udah lebih 15 menit, makasih banget waktunya. Kalian kalau mau aku mungkin request video lagi sama dokter Sonia, boleh kasih tahu aku di DM ya, atau mau request narasumber siapa tahu dokter Sonia mau lagi, who knows. Thank you banget dok. Iya dong. Ya, thank you banget ya dok waktunya for sharing. Thank you Dita. Sampai ketemu lagi ya Dita, udah lama gak ketemu. Iya, see you soon. Thank you loh. Sorry ya girls, aku janjinya 30 menit ini Dita udah stay pretty terus. Masih kurus sekarang, tambah kurus ya? Enggak. Doain iya deh ntar. Oke, thank you ya. Thank you yang udah ikut ya. Thank you Dokter Sonia. Sorry loh, aku udah lebih dari waktu, perjanjiannya cuma 30 menit soalnya. Gak apa-apa. Thank you Dita. Semua yang udah ikut. See you soon. See you soon. Thank you. See you soon. Bye-bye. Nih.